Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, saya percaya Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Dan hari ini saya bersuka cita bisa bertemu dengan para orang-orang yang dikasihi Tuhan di tempat ini. Dan saya yakin juga Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat, dan kita semua akan sama-sama bersiap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sudah siap semuanya yang ada di tempat ini? Yang siap boleh katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Haleluya. Mari bersama-sama kita mau sembah Tuhan. Kita mau meninggikan nama Tuhan. Come on. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan puji-pujian bagi Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita pada hari ini, mari kita saksikan info sepekan dari GBI Menara Kawanan Domba. Berikut adalah satu link untuk semua. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan informasi mengenai MKD Families, dapat mengaksesnya melalui link tersebut. Seluruh kegiatan ibadah GBI MKD akan dilaksanakan secara online per tanggal 24 Juni 2021 sampai batas waktu yang akan diumumkan selanjutnya via call center GBI MKD. Koki, Komsel Kristus Kecil bulan Juli akan diadakan hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 jam 7 sore. Berikut adalah ID dan password dari Zoom-nya. Bagi Bapak Ibu yang mempunyai anak-anak, kami himbau untuk mengajak anak-anaknya mengikuti Komsel Kristus Kecil.
Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, dapat memberikan secara contactless melalui scan barcode berikut ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama-sama kita mau siapkan hati kita. Terima kasih ya Tuhan. Kaulah sumber kekuatan dalam kehidupan kami, dan kami tidak bisa melakukan apapun tanpa-Mu Tuhan. Kami memerlukan Engkau ya Bapa. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku di dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku di dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku. Kaulah perlindunganku. Kaulah kemenanganku. Ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku.
Shalom Bapak Ibu, apa kabarnya hari ini? Saya berharap dan berdoa agar Bapak Ibu kita semua dalam kondisi sehat, diberkati, ditolong Tuhan secara ajaib. Semua setuju, katakan amin. Baik Bapak Ibu, minggu lalu kita sudah belajar tentang penginjilan malaikat. Ada begitu banyak berkat Tuhan, pesan-pesan Tuhan yang indah di sana. Salah satunya yang menonjol adalah bahwa manusia dilahirkan kembali. Ya, manusia dilahirkan kembali oleh benih firman Tuhan. So, jadi mari kita terus beritakan Injil bahkan di tengah-tengah masa pandemi yang luar biasa ini. Saya bersyukur saya mendengar adanya Bapak Ibu yang sudah memakai media sosial untuk memberitakan Injil dengan menaruh kata-kata firman Tuhan yang membangun dan bukan untuk meruntuhkan. Bapak Ibu tahu dunia sekarang sedang sakit. Ada banyak orang depresi, ada banyak orang tertekan, ada banyak orang menderita. Kalau kita upload sesuatu yang sarkasme, sesuatu yang kasar, sesuatu yang ngebully orang, sesuatu yang merendahkan orang, itu akan tidak menambah baik suasana. Jadi saya bersyukur untuk anak-anak Tuhan semacam Bapak, Ibu, dan saya. Mari kita upload hal-hal yang membangun, hal-hal yang menguatkan, hal-hal yang saling menopang satu sama lain. Pergunakanlah segala macam metode untuk memberitakan Injil firman Tuhan, karena waktunya sudah dekat. Salah satu juga tips yang saya lakukan adalah kalau di tempat umum Bapak Ibu, saya sengaja memakai handphone saya jadi server dan saya upload nama wifi saya. Sehingga nanti kalau ada orang cari wifi, entahkah itu di kafe, entahkah di kerumunan, dia akan ketemu bacaan itu Bapak Ibu. Saya beri nama wifi saya, percaya Yesus masuk surga. Tentu saja passwordnya saya tidak kasih Bapak Ibu ya. Tetapi minimal orang baca bahwa percaya Yesus masuk surga. Bapak Ibu juga bisa upload mobile hotspot saudara di tempat umum dengan nama yang berbeda. Misalkan ada damai dalam Yesus. Apalagi misalkan ada berkat dalam Yesus. Bersama Yesus pasti bisa. Bersama Yesus engkau sembuh. Dan selanjutnya, pakailah segala macam cara untuk menanam benih firman Tuhan dalam hidup seseorang. Yang mengerti, setuju, sepakat, katakan amin. Baik Bapak Ibu, kita baca kembali ayat favorit kita minggu lalu, 1 Petrus 1 ayat 23. Mari baca bersama saya dengan suara kuat. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana. Oleh apa Bapak Ibu? Ayo. Oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Jadi benih firman Tuhan yang kita tabur, kita tanam di hati seseorang, itu bukan benih yang mati, tapi itu benih yang hidup. Yang suka pepohonan pasti ngerti maksud saya. Saya berdoa bukan cuma yang suka pepohonan, tapi semua kita ngerti bahwa benih itu adalah benih yang hidup. Makanya nanti dia akan tumbuh Bapak Ibu dan sifatnya adalah kekal. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini kita akan belajar beberapa cara lagi, yaitu cara Alkitabiah untuk berdoa. Nah, apa maksudnya? Berdoa secara efektif untuk orang-orang yang terhilang. Doa jenis ini Bapak Ibu, saya umpamakan seperti air. Kita kan sudah tanam benih nih Bapak Ibu. Sekali benih itu ditanam, maka itu harus disirami. Termasuk juga benih firman Tuhan yang sudah kita tanam, itu harus disirami. Nah, kali ini kita belajar dengan bahasa ilustrasi. Disirami dengan apa? Disirami dengan doa. Satu hal sebelum saya lanjutkan lebih jauh, mari kita ingat kembali bahwa doa bukanlah sebagai pengganti untuk menanamkan benih. Saya kasih contoh Bapak Ibu ya. Kita lihat tanah yang tandus. Dan tanah yang tandus itu tanpa benih. Kemudian kita bisa saja nyiremin tanah tandus itu dengan air sebanyak-banyaknya. Atau kita rutin rajin nyireminnya. Apa yang terjadi? Tidak ada pohon yang tumbuh, tidak ada buah yang dihasilkan. Kenapa? Karena tidak ada benih di sana. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tidak akan menghasilkan panen kalau tidak ada benih, kecuali benih itu sudah ditanam. Itulah sebabnya kita perlu menanamkan benih firman Tuhan. Sekali lagi, agar orang-orang lahir kembali, agar orang-orang lahir baru, agar orang-orang diselamatkan. Nah, setelah itu berikutnya cara yang baik adalah kita sirami dengan doa. Benih firman Tuhan yang telah ditanam itu, sekali lagi, kita sirami dengan doa.
Bapak Ibu, yang pertama yang harus kita mengerti adalah sebelum kita menyirami benih yang sudah ditanam itu dengan doa, pertama-tama kita harus sadar. Kita harus menyadari bahwa Tuhan kita, Yesus Kristus namanya, jauh lebih mengasihi mereka daripada kita mengasihi mereka, Bapak Ibu. Jadi mari saya berikan kisah ini Bapak Ibu ya, supaya Bapak Ibu lebih paham lagi, lebih mengerti. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pernahkah Bapak Ibu mendengar atau melihat seseorang yang nangis begitu rupa? Tuhan, Tuhan belas kasihan-Mu, Tuhan selamatkan dia, tolong Tuhan, tolong Tuhan. Lalu air matanya berderai-derai, dia berteriak-teriak, dia memukul-mukul tembok atau dia memukul-mukul sesuatu, nangis begitu rupa, menjerit-jerit dan berkata, Tuhan selamatkan dia, Tuhan selamatkan dia. Bapak Ibu, sebenarnya doa semacam itu juga tidak salah, tapi kalau mau mengerti cara lebih baik, pertama kita harus sadar Bapak Ibu, waktu kita mendoakan orang yang terhilang, kita harus menyadari bahwa Tuhan itu jauh lebih mengasihi mereka daripada kita. Gini ya, jangan pernah berpikir, oh Tuhan itu adalah satu pribadi yang harus digerakkan gitu. Tuhan itu kalau nggak digerakkan, Tuhan nggak akan turun dan berbelas kasihan. Sebelum kita doa buat mereka, Tuhan sudah menyerahkan anaknya Bapak Ibu untuk mati ganti mereka. Pertanyaannya adalah gini Bapak Ibu, ayo perhatikan ya, ayo konsentrasi. Maukah Bapak Ibu menyerahkan anak Bapak Ibu untuk disayat-sayat, dicabik-cabik di depan mata Bapak Ibu, diludahi, dipukul, dianiaya begitu kejam dan darah itu di mana-mana? Lalu kemudian anak Bapak Ibu sendiri ditusuk di depan mata Bapak Ibu, dibunuh. Supaya apa? Supaya orang yang jahat sama Bapak Ibu bisa jadi anak angkat Bapak Ibu. Maukah Bapak Ibu melakukan hal semacam itu? Saya percaya tidak setiap orang bisa lakukan itu. Untuk mengangkat seorang anak yang jahat, menjadi anak angkat dia sendiri, dia harus membunuh anaknya yang dia kasihi. Tuhan itu semacam itu Bapak Ibu, demi kita manusia yang jahat ini, yang kelak jadi anak angkatnya. Maka anak yang terkasih direlakan untuk mati, disayat-sayat, dicabik-cabik, dibunuh di depan mata Bapa. Supaya apa? Supaya kita semua jadi anak-anaknya. Jadi pertama-tama sadarlah, waktu kita berdoa untuk orang yang terhilang, ingatlah baik bahwa Tuhan itu lebih mengasihi mereka. Tuhan itu sangat-sangat mengasihi mereka. Dan sampai sekarang Tuhan itu masih nunggu mereka dengan sabar Bapak Ibu, supaya mereka tidak binasa. Begitulah kasih Tuhan yang besar. Mari kita lanjutkan pembahasan ini. 2 Petrus 3 ayat 9. Ayo baca yang kencang. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar. Perhatikan kata, Ia sabar terhadap kamu. Karena apa? Karena Ia mendekat, menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang, termasuk orang yang kita doakan, mereka berbalik dan bertobat. Mari kita berikan dulu tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi Bapak Ibu, berdasarkan ayat ini, kita mulai mendoakan orang-orang yang terhilang dengan cara yang bagaimana? Pertama-tama, dengan mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan sangat-sangat mengasihi mereka. Lebih daripada kita mengasihi mereka. Lebih daripada orang yang kita doakan. Entahkah itu suami kita, entahkah itu istri kita, entahkah itu anak, menantu, cucu, keluarga besar, teman baik, sahabat, orang sekantor, rekan gereja, siapa saja Bapak Ibu. Tuhan itu terlebih mengasihi mereka. Jadi ada baik yang pertama-tama berdasarkan firman ini Bapak Ibu. Kita berdoa dengan mengucap syukur dan terima kasih. Saya tampilkan di layar Bapak Ibu. Kira-kira saja. Ini bukan panduan yang harusnya begini, bukan Bapak Ibu. Ini hanya berdoa dengan cara yang lebih baik. Kira-kira begini. Bapak, saya berterima kasih kepada Bapak karena Engkau sangat mengasihi
orang ini. Kalau Bapak Ibu bisa sebut namanya, ya puji Tuhan. Kasih tahu kepada Tuhan bahwa Bapak, terima kasih buat keberadaan ini, gitu. Siapa namanya, gitu ya. Sehingga Engkau telah memberikan anakmu yang tunggal. Untuk apa Tuhan? Untuk dia. Karena hamba tahu, Engkau tidak menghendaki dia binasa. Tetapi untuk dia bertobat. Untuk dia kembali kepadamu ya Bapa. Mungkin waktu Bapak Ibu doa semacam ini, ada air mata yang mengalir. Mengalir karena kasih itu juga diturunkan atas kita buat dia. Jadi katakan kepada Bapa, saya sangat berterima kasih kepadamu Bapa. Karena Engkau telah menyediakan keselamatan buat dia. Sebut namanya kalau perlu Bapak Ibu. Mari kita langsung praktek saja Bapak Ibu ya. Sekarang tutup matanya sejenak. Ayo mulai ingat siapa orang yang Bapak Ibu akan doakan. Kiranya Roh Kudus menolong Bapak Ibu untuk mengingatkan wajah orang tersebut. Ayo naikkan ucapan terima kasih kepada Bapak. Katakan Bapak terima kasih. Karena Bapak sangat mengasihi dia. Sebut namanya, sebut namanya. Ayo, tutup matanya, sebut namanya. Sehingga Engkau telah memberikan anakmu yang tunggal buat dia. Sebab Engkau menghendaki dia tidak binasa. Tetapi dia harus bertobat dan dia kembali kepada Bapa. Ayo Bapak Ibu, doa. Dia kembali kepada kasih yang mula-mula. Saya sangat berterima kasih kepadamu Bapa, karena Engkau telah menyediakan keselamatan bagi dia. Sebut namanya. Ayo doa, naikkan itu di hadapan Tuhan. Naikkan itu di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Ayo, mari kita lanjutkan Bapak Ibu. Berikutnya. Kalau sudah ngerti pembelajaran ini, Bapak Ibu nanti akan jauh lebih efektif dalam hal berdoa. Khususnya untuk orang-orang yang terhilang. Yang kedua kita belajar adalah doakan para pengerja di sepanjang jalan mereka. Kita tahu firman Tuhan yang berkata demikian Bapak Ibu. Roma 10 ayat 17. Ayo baca yang kuat sama-sama ya. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Seperti kita sudah sadar bahwa manusia bisa lahir kembali karena dia dengar firman. Ada benih firman Tuhan yang ditanam di hatinya. Dan iman dia timbul Bapak Ibu. Rasa percaya dia timbul karena dia mendengar firman Kristus. Jadi mari yang kedua ini kita ambil otoritas kita Bapak Ibu. Kuasa yang diberikan Tuhan atas kita. Dan mulai mengucapkan hal-hal nubuatan yang perlu terjadi. Jadi gini pengertiannya, ayo konsentrasi. Karena Tuhan harus mengalir melalui seseorang untuk menaruh benih firman Tuhan itu di hati seseorang. Ingat Petrus menaruh benih firman di Cornelius, masih ingat? Nah perhatikan gini, Tuhan itu harus ngalirnya melalui seseorang manusia jasmania. Jadi berdasarkan Roma 10 ayat 17 ini, kita doanya begini, Bapak, firman-Mu mengatakan bahwa iman itu timbul dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman Bapa, akan firman Tuhan. Jadi aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, agar firman-Mu melintas di jalan mereka. Sebentar Bapak Ibu, saya lanjutkan ya. Nanti setelah ini kita ambil momen sedikit lagi, kita berdoa lagi Bapak Ibu. Matius 9 ayat 38. Hari ini kita langsung banyak praktek Bapak Ibu ya. Ayo perhatikan. Matius 9:38, baca sama-sama yang kenceng. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Jadi doanya begini nih kira-kira Bapak Ibu ya. Bapak, nah tadi kan kita udah doa supaya mereka dengar firman. Jadi gini, Bapak saya mohon pada Bapak, agar Bapak berkenan mengirimkan para pengerja di sepanjang jalan mereka, di tempat di mana mereka sekarang berada. Kiranya ada seseorang atau sekelompok orang yang mulai memberitahu kepada mereka betapa Engkau sangat mengasihi mereka. Dan bagaimana caranya supaya mereka, orang yang saya doakan ini ya Bapak, supaya dia bisa dilahirkan kembali. Kalau mereka ada di kafe sekarang, kiranya ada pengerjamu ya Tuhan. Pengerja yang mengasihi Engkau yang juga masuk dalam kafe itu dan membagikan Injil, kabar baik itu kepada dia.
Jika orang itu sekarang ada di rumah ya Bapak, mungkin dia sedang nonton YouTube. Bapak, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kiranya mereka mendengar dan bisa menyaksikan tayangan firman Tuhan di YouTube itu. Tuhan tolong Bapak, hamba percaya Engkau pasti mendengar doa kami. Jika dia sedang mengendarai mobil Tuhan, dia lagi pakai mobil. Bapak, hamba berdoa kiranya dia menyalakan radio dan mendengarkan seseorang mengabarkan kabar baik. Nah, begitu kira-kira Bapak Ibu. Kita berdoa agar ada seorang pengerja Tuhan yang baik, yang cinta Tuhan melintas di jalan kehidupan mereka, agar mereka bisa dengar firman Tuhan dan mereka lahir baru. Ingat, benih itu ditanam, baru mereka bisa lahir baru. Jadi mari sekarang kita ambil waktu. Kita doakan lagi orang tersebut Bapak Ibu. Supaya para pengerja Tuhan yang baik, yang cinta Tuhan yang benar, melintas di jalan hidup mereka. Ayo berdoa Bapak Ibu, berdoa seperti yang tadi sudah diajarkan. Ayo berdoa, katakan, Bapak, aku tahu iman timbul dari pendengaran. Firman-Mu berkata pendengaran akan firman Kristus. Bapak, jadi sekarang aku berdoa. Kalau mereka sekarang sedang ada di, ayo sebutin Bapak Ibu, sebutin. Dan katakan, Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, biarlah ada pengerja-Mu yang datang ke sana Tuhan dan memberitakan kabar baik. Lalu Bapak Ibu berdoa mungkin dia sedang di rumah sakit, sedang di rumah, dimanapun. Biar ada benih firman Tuhan yang disampaikan oleh seseorang kepada mereka. Ayo doa, angkat doamu Bapak Ibu. Ayo doa, jangan takut. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya ya Bapak. Amin. Yang ketiga Bapak Ibu. Wow, tak terasa ya. Ayo supaya semangat kita berikan dulu tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Tuhan. Doakan agar mereka mengingat kembali. Remember tentang firman yang telah mereka dengar sebelumnya. Mari kita baca ayat ini Bapak Ibu. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Penting sekali untuk orang itu mengingat firman Tuhan yang telah mereka dengar. Mungkin dulu mereka tutup hatinya, tapi sekarang firman itu biarlah tumbuh karena firman itu hidup Bapak Ibu. Jadi berdoalah demikian. Ayo, Bapak, saya berdoa agar firman yang telah mereka dengar dimanapun dan kapanpun, bahkan termasuk saat mereka ada di sekolah minggu. Bapak, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, tolong Tuhan, agar dia mengingat kembali firman itu. Ayo Bapak Ibu doa. Bapak Ibu doa seperti tadi saya doa. Ayo bayangkan orang itu kalau perlu sebut namanya. Ayo katakan, Bapak, hamba berdoa agar firman yang telah dia dengar diingat kembali oleh mereka. Kapanpun itu Tuhan. Mereka mungkin dengar waktu sekolah minggu, waktu di jalan, waktu di gereja, waktu di persekutuan, kapanpun Tuhan. Roh Kudus pasti akan menolong mereka, mengingatkan kembali akan firman itu, dan biarlah firman itu bertumbuh dalam nama Tuhan Yesus. Nah, kira-kira begitu Bapak Ibu ya. Saya percaya pasti jadi. Yang keempat Bapak Ibu, adalah sesuatu hal yang menurut saya kurang pas kalau kita berdoa supaya Tuhan kirimkan pengerja, sementara kita sendiri tidak mau menawarkan diri menjadi pengerja itu. Jadi yang keempat ini adalah tawarkan diri kita sebagai pengerja yang juga melintasi jalan kehidupan mereka. Rasanya nggak efektif kalau kita bilang Tuhan, nggak fair juga Bapak Ibu ya. Kalau kita bilang Tuhan, kirimkan para pengerja di jalan hidup mereka, di sepanjang jalan mereka. Sedangkan kita tidak mau atau kita tidak berkenan menjadi pengerja tersebut. Jadi hari ini Bapak Ibu, jika kita ada kesempatan, perhatikan. Jika kita ada kesempatan dan diizinkan oleh Tuhan untuk bisa berbicara dengan mereka, mungkin secara telepon atau SMS, WhatsApp, apapun Bapak Ibu, maka lakukanlah. Saya berikan sebuah tips Bapak Ibu ya. Kalau kita lagi berdoa nih tentang seseorang yang hilang supaya dia diselamatkan, lalu Tuhan ngomong sama kita, pergilah, beritakan Injil.
Dan waktu kita nangkep pesan Tuhan itu, maka kita harus segera menghentikan doa kita. Mungkin pengajaran ini agak nyeleneh Bapak Ibu. Minta maaf kalau Bapak Ibu tersinggung ya, minta maaf. Tapi saya tidak bermaksud demikian. Saya hanya sedang mengajarkan bagaimana caranya berdoa dengan cara yang lebih baik. Kalau kita lagi doakan seseorang, lalu firman itu datang kepada kita, pergilah, beritakan Injil kepada mereka. Jadi ini yang harus kita lakukan. Kita harus segera hentikan doa kita dan pergi dalam tanda petik berbicara kepada orang tersebut. Mungkin kita perlu menelpon mereka, mungkin, atau apapun lah yang sesuai dengan tuntunan Tuhan saat itu. Bisa saja Roh Kudus menggerakkan kita. Kamu kirim makanan sekarang ke orang itu. Lalu kita beli makanan via online shop atau apa begitu Bapak Ibu ya. Atau macam-macam sekarang caranya begitu. Via online kah, via apakah, telepon ke rumah makannya atau apa gitu. Kirimin dia makanan. Dan waktu kita kirimin dia makanan, kirimin juga ayat firman Tuhan itu Bapak Ibu. Mungkin kita beliin parcel buah, kita sisipin ayat-ayat firman Tuhan di sana. Sehingga waktu dia baca itu bukan cuma perutnya kenyang, bukan cuma dagingnya penuh, tapi juga hatinya penuh dengan firman Tuhan. Itu yang dimaksudkan supaya kita juga jadi pengerja yang baik, yang benar, yang melintas di jalan hidup mereka. Yang kelima, yang terakhir Bapak Ibu. Hari ini firman Tuhan tidak terlalu panjang karena sebentar lagi kita juga akan masuk dalam perjamuan kudus. Tetapi pengajaran ini sangat baik. Saya sudah praktek Bapak Ibu dan saya sudah lihat hasilnya. Saya tidak sempurna tapi saya sudah mulai untuk bergerak Bapak Ibu. Dan saya melihat hasil-hasil yang luar biasa. Yang kelima, yang terakhir adalah mari dalam doa itu kita berdiri melawan iblis itu. Seperti Bapak Ibu tahu, iblis itu dia adalah pencuri, pembunuh, dan pembinasa. Dia sesungguhnya sudah dikalahkan. Tetapi dia tidak mau berita kebenaran ini didengar oleh banyak orang bahwa dia sudah kalah. Jadi apa yang dia lakukan? Dia butakan banyak orang. Dengan apa? Dengan ilah-ilah zaman ini. Yuk kita baca 2 Korintus 4 ayat yang keempat. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Di masa pandemi ini, iblis dia bekerja mati-matian Bapak Ibu. Biar setiap orang tidak melihat cahaya Injil. Karena dia tahu YouTube bisa berbahaya. Berbahaya buat orang itu dia dengar firman Tuhan dan dia diselamatkan. Jadi dia masukkan di YouTube tayangan-tayangan yang tidak berkenan di hati Tuhan. Tayangan-tayangan tentang ilah zaman ini. Kekerasan, pemerkosaan, hal-hal buruk, percecokan, kemarahan, baku bunuh, balas dendam, tipu daya, sihir, magic. Semua dia masukkan Bapak Ibu. Supaya orang-orang itu matanya tertutup dan tidak melihat cahaya Injil. Tidak ngerti bahwa sesungguhnya Tuhan mengasihi dia. Dan Tuhan mau dia bertobat dan diselamatkan. Iblis memakai banyak metode Bapak Ibu. Termasuk hal-hal yang amoral yang menjadikan dia memakai itu untuk menutupi mata banyak orang. Ayat ini menyatakan bahwa kuasa iblis itu bekerja Bapak Ibu melalui orang-orang yang tidak percaya, membutakan mereka akan kebenaran sehingga terang Injil itu tidak bersinar atas mereka. Ingatlah baik, Tuhan membutuhkan seseorang yang memiliki tubuh jasmania semacam Bapak Ibu dan saya ini untuk mengambil otoritas atas iblis itu yang menguasai mereka dan melepaskan kuasa roh jahat itu yang tadinya mengikat mereka. Kita katakan dan kita perintahkan kepada iblis, setan, roh-roh jahat itu yang kita tahu mencengkeram hidup orang-orang yang kita doakan. Kita katakan demikian, aku perintahkan kebutaan, kekerasan hati yang berasal dari iblis, setan, roh-roh jahat ini yang menguasai orang ini. Kalau perlu sebut namanya Bapak Ibu, dalam nama Tuhan Yesus, lepaskan ikatanmu dan keluarlah dari orang ini, keluarlah dari hidup orang ini. Perkatakan itu dengan percaya diri, dengan pede Bapak Ibu. Sebab roh yang Tuhan berikan atas kita jauh lebih besar daripada roh-roh yang ada dalam dunia ini. Setuju? Katakan amin. Kita punya kuasa Bapak Ibu dan ingatlah baik. Iblis itu sudah dikalahkan. Dia sesungguhnya tidak punya kuasa lagi.
kecuali manusia yang memberikan kuasa itu kepada dia. Bapak Ibu, ada satu berita Bapak Ibu, dan Bapak Ibu mesti ngerti ini. Kita nggak boleh terintimidasi dengan apa yang telah kita lakukan, kita doakan. Gini, meskipun kita ini telah mendoakan seseorang atau sekelompok orang, dan kita tahu persis bahwa hal itu pasti bekerja, yang kita doakan maksud saya. Tetapi orang-orang tersebut, mereka masih memiliki hak dan kehendak bebas. Ingat, Tuhan tuh nggak ciptain robot yang dinamakan manusia. Tuhan ciptakan kita manusia dengan hak dan kehendak bebas kita untuk menerima Kristus atau menolak Kristus. Demikian juga dengan mereka yang kita doakan. Jika mereka menolak Kristus, Bapak Ibu, maka kita harus mendoakannya lagi. Mendoakan orang itu lagi. Bukan karena kita kurang holy begitu, bukan karena kita kurang percaya atau ketidakpercayaan kita waktu kita doakan mereka. Bukan itu Bapak Ibu, jangan terintimidasi. Saya ingatkan sekali lagi, jangan terintimidasi waktu kita mendoakan seseorang. Kita harus percaya bahwa doa kita pasti dijawab oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Katakan yes. Tetapi orang tersebut yang memang belum menanggapinya. Kenapa begitu? Karena dia punya hak, dia punya kehendak bebas. Dan otoritas dia atas hidup dia itu jauh lebih besar daripada otoritas saya atas hidup dia. Atas otoritas kita atas hidup dia. Karena dia adalah pribadi sendiri yang punya hak dan kehendak bebas, Bapak Ibu. Saya berdoa Bapak Ibu ngerti penjelasan ini ya. Jadi kenapa Tuhan berkata berdoalah dengan tidak jemu-jemu? Sekali lagi, berdoalah lagi. Saya sengaja garis bawahi, dengan tidak jemu-jemu. Alasannya apa? Mengapa kita perlu mendoakan jenis doa ini berulang-ulang? Sebab ini berkaitan dengan fakta bahwa orang-orang yang kita doakan tersebut, dia dengan hak dan kehendak bebasnya secara konstan, Bapak Ibu, secara terus-menerus dia membatalkan doa kita. Dengan cara bagaimana? Dengan mengeraskan hati mereka. Tapi jangan menyerah Bapak Ibu. Apalagi kalau itu menyangkut orang-orang yang Bapak Ibu kasihi, yang disebut keluarga. Sebab firman Tuhan berkata, kalau kita percaya maka seisi rumah kita diselamatkan. Artinya Bapak Ibu, kita berdoa untuk mereka, kiranya mereka juga buka hati mereka. Jadi jangan jemu-jemu. Doakan lagi, doakan lagi. Teruslah berdoa. Teruslah berdoa dan katakan sekali lagi, aku perintahkan dalam nama Tuhan Yesus. Hal-hal yang membutakan dia. Ilah-ilah zaman ini yang telah membutakan dia, roh-roh jahat yang telah mengeraskan hatinya, bahkan kekerasan hatinya sendiri yang berasal dari iblis ini untuk keluar. Dan dalam nama Tuhan Yesus, iblis roh jahat setan, lepaskan cengkeramanmu, lepaskan kuasamu atas orang ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Gitu Bapak Ibu. Mari kita ambil waktu, kita berdoa. Sekarang Bapak Ibu doakan. Doakan orang itu secara spesifik. Mungkin Bapak Ibu tahu hal-hal yang telah terjadi atas hidup dia. Doakan dengan kasih Tuhan. Ayo doakan dengan otoritas, doakan dengan kuasa. Doakan dengan percaya diri bahwa Tuhan menjawab doa kita. Doakan lagi Bapak Ibu, doakan. Ayo hancurkan segala kuasa kegelapan itu, maka dia akan lari. Kita sudah tunduk kepada Allah Bapak Ibu, dan sekarang kita lawan iblis. Percayalah dia akan lari. Ayo sekarang doa. Bapa, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Ya Tuhanku, aku perintahkan dalam nama Tuhan Yesus. Ayo Bapak Ibu katakan, aku perintahkan dalam nama Tuhan Yesus. Segala ilah-ilah zaman ini yang membutakan mata dia, sebut namanya. Dan juga segala kekerasan hati dia yang berasal dari roh jahat. Hari ini juga aku hancurkan kuasa roh jahat itu. Aku patahkan belenggunya. Dalam nama Tuhan Yesus, kelepasan terjadi, kebebasan terjadi. Hatinya akan terbuka dengan berita Injil. Dia akan melembut, dia bertobat, dia lahir kembali, diselamatkan dalam nama Tuhan Yesus. Sepakat setuju, katakan amin. Puji Tuhan. Mari kita berikan dulu sorak-sorai yang kencang buat Tuhan kita yang baik. Mari Bapak Ibu siapkan hati. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Siapkan roti dan anggur
atau sirup anggur yang ada di rumah, biskuit juga boleh Bapak Ibu. Ayo siapkan. Saya kasih waktu beberapa menit ke depan untuk kita masing-masing mempersiapkan diri. Baik, kalau Bapak Ibu sudah siap, mari kita masuk dalam perjamuan kudus. Angkat roti di tangan kananmu tinggi-tinggi. Dan beginilah firman Tuhan. Malam itu, sebelum Tuhan Yesus diserahkan, sebelum anak manusia itu diserahkan, Yesus Tuhan kita mengambil roti, mengucap syukur atasnya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali engkau melakukannya untuk mengingat akan aku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga sesudah makan, Tuhan mengambil cawan dan berkata, inilah darahku, darah yang menghapuskan dosa seluruh isi dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Ayo masing-masing mulai naikkan ucapan syukur. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Engkau menyediakan keselamatan bagi kami. Bahkan juga bagi orang-orang yang terhilang kami doakan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Masih boleh kebaktian hari ini. Terima kasih banyak ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Engkau baik. Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Engkau baik Tuhan. Tuhan Engkau baik. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Dan sekarang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang menaruh harap kepada Tuhan. Hidupnya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dia berbuah pada musimnya, tidak layu daunnya. Apa saja yang dia kerjakan dijadikan Tuhan berhasil. Kiranya kebajikan dan kemurahan mengikuti Bapak Ibu seumur hidupmu. Dengan sehat dan umur panjang Tuhan mengenyangkan engkau. Ayo ikuti saya, sehat dan umur panjang. Sehat dan umur panjang. Sehat dan umur panjang. Engkau diberkati, ditolong Tuhan, disembuhkan Tuhan hari ini juga secara ajaib. Diberkatilah Bapak Ibu, bahkan keturunanmu disebut keturunan orang benar. Dan mereka perkasa di muka bumi ini. Angkat kedua belah tanganmu lebih tinggi. Terimalah semua berkat yang terbaik itu. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua percaya diberkati, sama-sama berkata, Amin.